Perkenalkan, nama saya John Maulana, NIM 48 2019 016. Perkenalkan, nama saya Wikar Farham, NIM 48 2019 010. Perkenalkan, nama saya Agung Ferdianata Pradityo, NIM 48 2019 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam olahraga. Manajemen dan motivasi. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengawasan. Motivasi merupakan dorongan atau penggerak yang berasal dari dalam diri manusia atau orang lain yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teori motivasi dan aplikasinya. Menurut hierarki kebutuhan menurut teori Abraham H. Maslow, teori ini memiliki 5 tingkatan kebutuhan, yaitu 1. Physiological need, 2. Safety and security need, 3. Social need, 4. Esteem need, 5. Self-actualization need. Physiological need. Physiological need adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh individu. Kebutuhan ini mencakup sandang pangan dan papan. Yang kedua, physical need and security need adalah kebutuhan yang diperoleh setelah kebutuhan pertama terpenuhi. Tahapan ini, individu menginginkan rasa aman. Yang ketiga, social need. Social need adalah kebutuhan ketiga setelah kebutuhan kedua terpenuhi. Kebutuhan pada tingkatan ini mencakup kebutuhan akan cinta kasih sayang, keluarga yang bahagia antara suami, istri, dan anak-anak. Yang keempat, esteem need adalah keinginan seseorang mendapat penghargaan terhadap harga dirinya yang dalam lingkungan sosial. Yang kelima, self-actualization need adalah kebutuhan tinggi dalam teori Maslow. Pada tahapan ini, seseorang ingin terpenuhi keinginan untuk aktualisasi diri, ingin menerapkan potensi diri yang dimiliki dalam bentuk pengembangan diri. Pemenuhan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing individu sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan. Begitu juga kehidupan yang baik. Harus kita manajemen dan harus ada motivasi kuat dari diri sendiri atau lingkungan. Sehingga tujuan dari proses manajemen mengatur kehidupan ini bisa tercapai secara efektif dan efisien. Teori Maslow dan Hilbert. Teori ini menjelaskan tentang kebutuhan pokok atau primer dan kebutuhan sekunder atau kebutuhan perlengkapan jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Teori ini menekankan teori motivasi bersumber dari 2 faktor. 1. Motivation factor. 2. Hygienon factor. Motivation factor adalah hubungan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan bekerja berdasarkan pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi seperti pencapaian, penghargaan, tanggung jawab, dan peluang untuk tumbuh. Yang kedua, Hygienon factor. Melihat bagaimana kondisi kerja, lingkungan kerja, dan sejenisnya memiliki pengaruh dalam mendorong seseorang memiliki motivasi.
yang kuat dalam membangun semangat kerja. Kedua motivasi ini mampu memberikan pengaruh pada pembangunan motivasi seseorang untuk meningkatkan semangat kerja. Teori motivasi dan aplikasinya. Teori X dan Y. McGregor 1906 sampai 1964. Menurut teori ini ada dua tipe manusia. Yang pertama manusia kategori X adalah manusia cenderung memiliki motivasi rendah dan malas berjuang untuk kemajuan hidupnya. Yang kedua, manusia dengan kategori Y adalah manusia yang cenderung memiliki motivasi tinggi dan senang berjuang demi kemajuan hidupnya. Contoh manusia dengan kategori X suka berpikir bahwa memerintah dan berkuasa harus dengan cara menakuti orang lain agar mereka patuh. Contoh teori Y mengedepankan konsep pendekatan dan kata tolong dalam menyuruh orang lain mengerjakan tugas yang dibebankan pada orang lain. Jenis motivasi dalam olahraga. Motivasi olahraga dapat dibagi menjadi motivasi primer dan sekunder. Dapat pula motivasi biologis dan sosial. Namun banyak ahli membagikannya dalam dua jenis motivasi dalam olahraga. Yang pertama, motivasi intrinsik dalam diri seseorang atau kelompok. Motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, kemudian selanjutnya mendorong seseorang untuk membangun atau menumbuhkan semangat motivasi pada diri sendiri untuk merubah seluruh sikap atau tingkah laku dalam dirinya yang dimiliki sehingga lebih baik lagi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik dari luar. Motivasi ini merupakan motivasi yang timbul karena adanya faktor luar yang mempengaruhi dirinya. Atlet berpartisipasi dalam aktivitas olahraga tidak didasari dengan kesenangan dan kepuasan, tetapi keterlibatan atlet dalam aktivitas ini didasari oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Strategi dalam olahraga. Penerapan motivasi merupakan pekerjaan pelatih dan atlet dalam situasi yang spesifik. Terkait dengan hal tersebut, pelatih harus memiliki kemampuan dan strategi untuk memotivasi atlet agar atlet tertarik untuk berlatih. Keterampilan dan teknik dalam situasi kompetisi yang sangat kritis. Ada beberapa cara untuk meningkatkan strategi motivasi pada atlet. Yang pertama, tetapkan goal setting. Yang dimaksud ini adalah menciptakan bagi atlet untuk dilewati secara sederhana. Goal setting merangsang atlet untuk mencapai sesuatu, baik dalam proses latihan maupun dalam sebuah kompetisi. Yang kedua, persuasi verbal. Persuasi verbal ini adalah metode yang paling mudah dilakukan pelatih, ofisial, atau keluarga. Adalah orang-orang yang memberikan persuasi secara verbal. Persuasi verbal adalah membakar semangat atlet dengan ucapan-ucapan yang memotivasi. Yang ketiga, imagery training. Metode ini yang cukup membantu memacu motivasi para atlet adalah dengan melakukan latihan pembayangan. Yang keempat, metode superstisi.
atau tahayul adalah suatu bentuk kepercayaan kepada sesuatu yang merupakan satu simbol dan dianggap mempunyai daya kekuatan atau daya dorongan mental. Yang kelima, motivasi dengan gambar. Motivasi dengan gambar, terutama gambar atau poster dengan cabang olahraga yang digeluti. Yang keenam, meningkatkan kemampuan atlet. Meningkatkan kemampuan atlet ini meliputi skill, teknik, dan fisik yang bagus akan mempengaruhi keinginan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Yang ketujuh, motivasi insentif atau reward adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memacu motivasi atlet. Bonus hadiah atau jabatan tertentu digunakan untuk memotivasi atlet. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan salam olahraga.